Saudara-saudari, selamat berjumpa. Saat ini saya ingin mengajak Anda merenungkan adorasi sebagai saat kita memperdalam serta memperpanjang makna Ekaristi sebagai sumber hidup gereja. Dalam ensiklik yang terakhir dari Paus Yohanes Paulus yang kedua, ensikliknya berjudul Ecclesia de Eucharistia, artinya hidup dari Ekaristi. Gereja hidup dari Ekaristi. Maka kalau kita merayakan Ekaristi, kita merayakan hidup gereja. Hidup gereja itu dimungkinkan karena mendapat kekuatannya, dasarnya, kekuatannya, makanannya dari Ekaristi. Kalau berbicara mengenai hidup gereja dari Ekaristi seperti dikatakan oleh Santo Yohanes Paulus II ini, kita mesti mengkaitkannya yang paling pokok tentu saja adalah karena dalam perayaan Ekaristi itu korban Yesus Kristus, kenangan wafat dan kebangkitannya dirayakan, dihadirkan. Kita harus memahami dalam seluruh misteri penyelamatan Allah dalam sejarah umat manusia yang berpuncak pada peristiwa Yesus Kristus. Yesus Kristus yang adalah sabda Allah yang menjadi manusia, tinggal di antara kita, hidup dan berkarya, mengalami puncak atau kulminasi dari seluruh perutusan Bapanya ketika Tuhan Yesus menderita sengsara, wafat, namun kemudian bangkit. Apa yang biasa kita kenal dengan istilah misteri Paskah. Misteri Paskah adalah misteri Tuhan Yesus yang wafat dan bangkit. Karena misteri Paskahlah umat manusia menerima penebusan atas dosa. Manusia yang berdosa terpisah dari Allah, maka harus didamaikan. Dan siapa yang mendamaikan? Yesus Kristus. Dalam Perjanjian Lama, peristiwa pendamaian umat manusia, umat Israel dengan Allah dilakukan dengan perayaan kurban. Kurban di bait Allah. Dengan adanya imam atau imam agung yang kemudian mengorbankan binatang, entah itu lembu, entah itu kambing domba. Tetapi apa arti dari pengorbanan binatang sehingga bisa mewakili pendamaian Allah manusia dibandingkan dengan darah korban Sang Putra Allah yang menjadi manusia, yaitu Yesus? Maka sebenarnya peristiwa pendamaian yang paling puncak, paling pokok, dan bahkan menjadi kunci sejarah seluruh umat manusia kapanpun adalah saat Tuhan Yesus mengorbankan hidupnya di atas salib. Korbannya disalib di atas Gunung Golgota waktu dia wafat. Dan korbannya ini diterima oleh Bapa, dan itu nampak dalam kebangkitan. Maka misteri Paskah, peristiwa wafat dan kebangkitan, saat Tuhan Yesus mengorbankan hidupnya dan diterima korbannya oleh Bapa melalui kebangkitan Kristus itu, saat itulah Allah dan manusia secara definitif didamaikan. Semua manusia, entah siapapun, agamanya apa, suku apa, dimanapun dan kapanpun, memperoleh jalan bisa menempuh
relasinya yang baru dengan Allah berkat Yesus Kristus yang wafat dan bangkit. Nah, peristiwa seagung itu justru dihadirkan dalam perayaan Ekaristi. Oleh karena itu, gereja hidup dari Ekaristi karena gereja mendapat pokok dasar berdirinya, hidupnya, lahirnya, seterusnya dari korban Kristus yang dihadirkan dalam Ekaristi. Dan saat adorasi hal itu kita perpanjang, kita perdalam. Sebab harus kita akui secara praktis dan teknis kalau kita itu mengikuti Ekaristi, kita pasti berdoa sungguh dan kita menerima komuni suci. Tapi sering itu berlangsung begitu cepat dan begitu misa selesai acara kita berganti. Tapi pendalaman bermeditasi, merenungkan, berkontemplasi, mendalami bahwa Kristus telah mendamaikan kita antara Allah dan manusia ini berkat kurbannya yang dihadirkan dalam Ekaristi itu. Sungguh-sungguh realitas yang menyelamatkan. Dan gereja hidup dari korban Kristus itu. Itulah makna gereja hidup dari Ekaristi. Karena gereja hidup bertumbuh, berkembang, bertahan. Karena diberi makanannya, diberi kekuatannya, pertumbuhannya oleh Kristus sendiri yang menjadi kepala gereja dan gereja adalah anggota-anggotanya. Maka saudara-saudari, adorasi sungguh membuat kita semakin yakin bahwa kita sebagai bagian gereja, seluruh umat Allah di dunia maupun di tempat kita, gereja lokal, adalah kita yang hidup dari Kristus yang hadir dalam Ekaristi. Gereja hidup dari Ekaristi. Lanjutkan adorasi kita. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Amin.